Hai, my name is welcome back to video kali ini. Aku mau review buku yang bakal diadaptasi jadi serial Netflix, bahkan jadi serial pertama Indonesia untuk Netflix. Dan itu adalah Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Nah, aku bakal diskusi bukunya nggak sendiri. Kita bakal ditemenin sama sekarang dua booktuber. Dan mari kita sambut ada Rio dan Nurul. Halo. Hai. Kita bertiga sekarang diskusinya. Jadi kayaknya bakal rame. Pertama-tama kita kenalan dulu kali ya. Kita mulai dari Rio, coba. Silahkan Rio kenalin channel booktube-nya atau mungkin aktif di sosmed apa lagi, terus biasanya baca genre apa. Oke, kenalin, nama gue Rio. Channel gue itu Rio Destila, full name lengkapnya. Aktifnya di YouTube, terus Instagram, Twitter juga. Dan ya kadang-kadang collab kayak gini bareng teman-teman. Bahasnya itu sebenarnya sukanya genre horor, cuman karena buku horor di Indonesia itu rilisnya per tahun itu dikit banget dibanding genre lain, jadi bahas genre lain juga ada, termasuk sastra. Oke, nanti aku taruh linknya di bawah. Kita ke Nurul, dan maaf aku hujan di sini jadi kalau agak berisik tolong dimaklumi. Silahkan Nurul, perkenalan. Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Nurul. Channel aku ini ada tulisannya Rorave, cuma udah vakum lama banget. Kurang lebih setahun, cuma baru kemarin nih bikin video baru ya. Aku suka baca fantasi, terus biasanya aktif di IG, tapi sekarang jarang banget update buku. Mungkin itu aja sih. Oke, nanti bisa mampir ke channelnya Rio dan juga Nurul. Aku simpan linknya di kolom deskripsi. Sekarang kita bakal bahas Gadis Kretek yang cukup lama sih sebenarnya. Ini buku terbit pertama kali tahun 2012. Karya Ratih Kumala dan diterbitin sama Gramedia Pusaka Utama. Ini tuh jumlah halamannya 288. Aku bacanya yang ebook di Gramedia Digital. Itu udah pakai cover baru, cover yang hijau apa biru gitu. Tapi sebelumnya ada ya lebih ke biru ya. Oh ya, kita juga kan namanya ini nih, biru kayak gitu. Biru. Nah itu. Dan ini tuh cover paling baru, yang sebelumnya ada cover warna coklat merah gitu, terus ada juga yang versi bahasa lain udah diterjemahin, ada versi bahasa Inggris, terus kalau nggak salah ada versi bahasa Jerman atau bahasa Arab, aku lupa. Nanti aku taruh covernya di depan di sini. Nah, ini tuh ceritanya tentang Suraya, pemilik rokok kretek Cap Jagat Raya yang lagi sakit keras gitu. Terus dia tuh ngigau kayak nyebut nama perempuan, tapi bukan nama istrinya, dia malah nyebutin nama Jengyah. Nah, dia tuh kayak punya keinginan gitu untuk ketemu Jengyah gitu sebelum kemungkinan dia menjemput ajal. Istrinya marah lah gitu, kenapa namanya itu disebut-sebut gitu. Tapi anak-anaknya ada 3 orang, Tegar, Karim, dan juga Lebas nih yang paling bungsu, pengen gitu ngabulin keinginan ayahnya gitu, yang mungkin terakhir kali gitu. Lalu mereka carilah sosok Jengyah ini ke kota yang dulu jadi tempat ayahnya memulai usaha rokok kretek, dan di situ juga terungkap gitu sejarah rokok kretek di Indonesia dan termasuk kretek Jagat Raja sendiri. Kita bakal ada 2 bagian reviewnya, ada yang non-spoiler dan spoiler. Jadi hati-hati jangan spoiler dulu, nanti ada bagiannya untuk yang mengungkapkan spoiler-spoilernya. Kita bahas yang non-spoilernya dulu. Pertama sih pertanyaannya, apa yang disuka dari novel ini gitu, pas setelah baca gitu, apa yang didapat atau yang dirasain yang paling kalian menurut aku sih paling menarik gitu buat kalian. Coba dari Nurul. Setelah baca Gadis Kretek, hal yang menarik itu adalah sejarah adanya gudang kretek apa pabrik kretek, dan aku malah ngingetnya itu kayak yang apa sih, Globot gitu-gitu. Jadi sekarang aku kayak tahu, oh jadi nggak asing ya kalau dulu cewek juga ngerokok. Jadi inget mbah-mbah zaman dulu itu ada yang kayak nginang, itu isinya tuh sirih, bako gitu-gitu. Oh ternyata baru tahu dari dulu ternyata sebenarnya udah ada kayak gitu. Cuma sekarang jadi hal tabu kalau
semuanya cewek itu ngeretek, ngerokok juga. Dan yang paling aku suka juga cara membawakan narasinya si gadis kretek ini bikin candu. Kayak sekali duduk udah pengen selesai aja terus gitu. Kalau Rio mungkin? Yang gue suka sih sebenarnya sejarah dari kretek dan rokok itu sendiri yang gue suka. Jadi diangkat secara detail gitu loh. Dari asal mulanya hingga yang paling modern kan, yang anak-anaknya Suraya kan. Nah, itu suka banget gue. Sisi lain sih gaya penceritaannya ya, walaupun ntar mungkin akan dibahas yang gak disukanya apa, cuma sedikit banyak gue suka gaya penceritaannya, tapi ada yang gue gak suka juga gitu. Itu sih. Aku sama kayak Rio, aku suka bahasanya, gaya bahasanya enak dibaca untuk seukuran novel historical fiction dan nggak terlalu tebal gitu. Kebanyakan biasanya kan tebal terus bahasanya susah. Kayak ini gampang banget dibacanya, bahkan terbilang seru sih buat aku. Jadi aku penasaran gitu gimana sejarah kretek dan si orang-orangnya yang di bisnis ini. Ya, karena kita udah tahu ya sejarah Indonesia kayak gimana pas zaman penjajahan, kemerdekaan, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya mereka nyebut tanggal atau bulan atau tahun tertentu, karena udah tahu ada sesuatu di situ, jadi kayak bisa jadi masalah, bisa jadi keuntungan. Terus yang paling menarik sih buat aku sih persaingan bisnis antara Sujagat dan Idrus. Mereka mulai dari rebutan perempuan, terus bukan rebutan sih, kayak saingan bikin klobotnya, terus berubah jadi kretek, terus bikin iklan juga di koran. Aku ngeliatnya mereka kayak persaingan Mr. Krabs dan Plankton gitu, kayak di SpongeBob. Selalu menarik. Dan aku juga suka sama si propaganda iklannya, karena ngeliatin perkembangan gimana sih cara masarin rokok, dan kayaknya itu juga bertahan sampai sekarang gitu. Karena kan iklan rokok nggak seperti yang dulu gitu, malah nggak kelihatan rokoknya. Oke, sekarang pindah ke pertanyaan selanjutnya. Karakter favorit kalian siapa? Dan mungkin yang nggak favorit. Nah, untuk karakter favorit di buku ini, aku nggak ada spesifik sih. Kayaknya karakternya itu, di pikiran aku tuh nggak ada yang benar-benar baik dan nggak ada yang benar-benar berbuat jahat juga. Jadi susah untuk memfavoritin karakternya. Tapi kalau yang bikin ngeselin, yang nggak disuka itu ada. Jadi sejauh ini untuk semuanya atau rata di karakter ini, atau di buku ini maksudnya, itu ya nggak ada spesifik yang difavoritin. Kalau aku yang difavoritin hampir favorit. Jadi bukan favorit. Aku suka sama si Lebas apa Lebas ya manggilnya? Lebas. Lebas, aku bacanya Lebas, tapi kayaknya kalau orang Jawa mungkin bacanya Lebas. Iya. Lebas sih kayaknya. Lebas, iya itu. Jadi kan dia kayak berbeda dari kedua saudaranya yang lain. Jadi sukanya tuh dia bisa menemukan meskipun dianggap paling berbeda, dia itu kuliah jurusan perfilman, awalnya musik terus perfilman, padahal dia inginnya tuh jiwanya seni gitu. Dianggap sama keluarganya dia nggak bisa nerusin perusahaan. Ternyata dia bisa memecahkan, spoiler nggak sih? Nanti berarti bahasnya ke situ. Iya. Nanti. Ya udah, si Lebas sih. Hampir favorit, Beda. itu kan favorit. Di aku malah nggak suka si Lebas. Ya, Mas Lebas aku nggak suka karena bukan narator yang nyenengin gitu, bukan pas bagian bab dia yang ceritakan dari point of view dia. Aku nggak suka bab itu karena malah nggak nyari Jungyahnya, malah fokus ke dia gitu. Dan sebenarnya 3 saudara itu juga kayaknya kurang dieksplor. Iya. Kayak terlalu stereotype gitu, terlalu umum gitu karakter mereka itu. Kayak yang paling tua ya yang tegas gitu, yang kedua biasanya terlupakan, terus yang ketiga yang bungsu yang paling bebas, biasanya kayak gitu. Nggak terlalu. Tapi kalau yang disuka, aku suka Desi ya, karena dia bisa bisa berbisnis. Terus dia tuh karakter kayak penggabungan dari kedua orang tuanya gitu. Aku suka sama kerja keras dia, dan kayaknya talentnya tuh alami, natural gitu, dia bisa, dan itu nggak semua orang bisa, nggak semua orang punya.
karena kita bahas rokok, terus perkembangannya, terus diliatin juga desain bungkusnya, ada desain gambar depannya, ada beberapa tuh, ada banyak. Apa atau mana desain yang kalian suka atau yang paling menarik gitu? Ada nggak? Rio, ada nggak? Sekalian kasih tahu dikit ya, fun fact, di belakang bukunya edisi terbaru itu ada di sini nih, dikumpulin semua. Jadi tinggal buka di belakang langsung kelihatan semuanya gitu. Untuk desain ilustrator setiap baknya gitu kan, ada desain kreteknya masing-masing gitu. Dan secara bab, aku suka yang kretek gadis gitu. Konsepnya, pemilihan karakternya, walaupun katanya yang digambar itu adalah wanita pada umumnya, cuman ternyata ujung-ujungnya dimirip-miripin sama di saya kan. Nah, itu agak gimana ya? Antara dia tanpa sengaja dalam dirinya itu yang digambarnya itu adalah karakter wanita yang diidam-idamkannya, dan kemudian ya udah hasilnya kayak gitu. Itu yang aku suka sih. Itu unik sih. Kalau Nurul ada kemasan deh. Kemasan yang aku suka dan paling unik itu yang apa sih? Yang isi 100 batang itu loh. Itu aku nggak pernah temuin. Pengen tahu gitu kemasan aslinya 100 batang segimana gedenya gitu. Kelebet menyan. Ya, aku suka yang itu sih. Kelembek menyan apa sih namanya, Kak? Aku juga lupa. Tapi favorit aku sih yang kretek gadis sama kayak Rio. Soalnya itu kayak kretek itu kayak apa ya? Jadi nafas baru gitu di pabrik kretek itu. Pokoknya lebih modern di zamannya gitu daripada kretek yang dibikin sama ayahnya kan. Terus teknik pemasaran, iklannya juga udah mulai beda tuh. Jadi bukan lagi ngejelasin si komposisi bahannya, tapi lebih kayak ide atau misalnya tuh rasa motivasi gitu ketika ngerokok. Walaupun itu kayaknya terlalu menghayal, tapi itu bisa ngejual gitu. Kan iklan-iklan rokok sekarang kan kayak gitu. Jadi menarik gitu. Nah, tadi kan aku sempat mention kalau Gadis Kretek ini udah ada versi terjemahannya, terjemahan bahasa Inggris. Nah, Rio katanya sempat baca yang versi bahasa Inggris, tapi kurang dapat feel-nya. Bisa share nggak atau misalnya jelasin gitu? Kan udah baca yang versi bahasa Indonesia juga kan, yang versi aslinya gitu. Kenapa bisa kayak gitu gitu? Gimana pas baca yang versi bahasa Inggris? Oke. Awalnya aku baca kan versi bahasa Inggris di Ipusnas. Itu juga akhirnya tahu itu karena dia juga ternyata ada versi bahasa Inggrisnya di Ipusnas dan stoknya banyak. Akhirnya baca. Yang membuat aku nggak sreg sama versi bahasa Inggrisnya itu karena banyak bahasa-bahasa daerahnya, kan di sini Jawa ya, nggak ditranslatein dengan bagus gitu loh. Jadi feel cerita daerahnya nggak dapet gitu. Terus sama kan kalau di novel ini kita bisa dapat narasi kalau lokasinya ini kayak di pedesaan, kota M, agak terpencil dari kota, pinggiran kota gitu. Nah, ketika baca versi bahasa Inggris itu kesannya lagi jalan-jalan di pedesaan Eropa kayaknya. Narasinya itu beda banget gitu. Agak beda gitu. Pokoknya nggak dapet aja feel-nya karena ini novel lokal yang diterjemahan, cuman kayaknya lebih berasa kayak novel luar aja gitu. Nggak berasa lokal dari Indonesianya lagi. Banyak kurang lah. Kayak penggunaan bahasa santainya, bahasa Jawa atau slang-slang ketika zaman itu jarang banget jadi munculnya di situ. Semua kan udah jadi bahasa Inggris, jadi gak dapet aja feel-nya ketika baca. Oh, jadi yang bahasa Jawa juga ditranslate ke bahasa Inggris? Yang kalau di versi bahasa Indonesia kan? Iya, sebagiannya. Jadi kayak apa ya? Kan kalau kita misalnya yang terjemahan bahasa Jepang atau bahasa Korea kan, biasanya nggak ditranslate, kayak kita ada footnote-nya gitu, catatan di akhir. Kan di sini juga ada catatan di akhir bab. Kalau yang bahasa Inggris nggak ada? Atau dikit gitu, lebih dikit? Ada, tapi lebih dikit. Oh. Karena penggunaan bahasa Jawa dan beberapa kayak misalnya ejaan-ejaan lama pada zaman itu jadi nggak dapet semuanya itu. Nggak benar-benar dapet, karena dikurangi udah diterjemahin gitu. Itu makanya nggak sreg, akhirnya pindah versi bahasa Indonesianya. Jadi lebih asik bacanya.
kita bakal bahas sambil nungguin Nurul. Aku jelasin lagi. Kita bakal bahas yang nggak disukanya nih. Tapi kalau misalnya bahas yang nggak disuka, biasanya kita agak berspoiler. Jadi kita bakal masuk ke bagian spoilernya aja ya. Dan aku udah nyiapin bannernya. Oke, sekarang kita reviewnya berspoiler. Kan tadi Rio ada yang nggak disuka. Apa yang nggak disuka dari novel ini? Paling spesifik sih footnote ya, karena ini menggunakan banyak banget bahasa Jawa, karena aku kurang paham. Footnote-nya itu terlalu di belakang deh, di akhir bab. Jadi setiap kali baca itu harus muter ke belakang akhir bab dulu, ntar cek dulu terjemahannya apa. Biasanya kan ada di bawah setiap halaman kan, untuk setiap bahasa-bahasa asing atau istilah-istilah yang awam gitu kan digunakan. Biasanya di bawahnya ada tuh footnote dengan nomornya biasanya. Jadi makin mudah tuh karena ada nomornya, mudah dicari gitu. Karena itu jadi agak sulit gitu bacanya. Harus bolak-balik halaman mulu ngecek karena aku kurang tahu sih, kurang paham bahasa Jawa. Jadi kayaknya agak kurang gitu. Aku juga kurang ngerti, jadi kayak nebak-nebak aja gitu. Pas aku sempat nggak tahu, oh ternyata ada di akhir gitu. Terus kayak oh akhirnya ada di akhir, aku nggak akan akhirnya aku tahu gitu apa artinya gitu itu. Iya sama, kejadiannya sama gitu. Aku sempat nebak tapi semuanya salah gitu. Itu kayak bahasa Jawa yang nggak aku tahu gitu, nggak familiar. Terus sambil nunggu Nurul, aku kasih tahu dulu yang nggak aku suka dari novel ini. Aku nggak suka karena awalnya lambat. Karena yang narasi dari Lebas itu, jadi pas baca awal itu agak susah gitu. Terus kan tiba-tiba mundur ke belakang nyeritain dari orang tuanya kan, dari sudut pandang orang tuanya, dari sejarahnya, dari masa lalu. Tapi itu nggak ngasih tahu gitu. Kita pindah nih ceritanya dari masa depan, masa kini ke masa lalu gitu. Jadi pas aku baca lagi tuh, aku ngerasa aku salah buka buku gitu. Padahal ini bukunya e-book gitu. Loh, kok tiba-tiba ceritanya ganti gitu. Aku nggak ada tulisan misalnya tahunnya atau mungkin ya ada tanda-tanda pindah waktu gitu si ceritanya tuh. Tapi itu awal pas pindah ke masa lalu ceritanya lebih menarik sih buat aku. Dan aku jadi gak suka gitu sama cerita yang masa kininya. Karena aku kurang suka. Pokoknya aku kayak sama. Karena naratornya kali ya, si orang-orang itu kayak nggak ngelakuin apa-apa. Dan setiap yang ketemu gitu clue, oh ada kereta gadis, itu ketemunya karena kebetulan gitu, bukan karena mereka nyari atau kayak nyusun petunjuk, atau misalnya paling nggak nyari-nyari gitu dulu ayahnya kemana aja, terus ketemu siapa gitu, cuma nanya satu orang aja langsung ketemu aja. Jadi kurang. Kebetulan singgah di warung gitu ya. Iya, kebetulan warungnya deket rumah mereka gitu. Kebetulan mereka mau beli korek api gitu. Itu terlalu banyak kebetulan. Gampang banget gitu hidupnya mereka. Ini Nurulnya masih belum balik. Sambil nunggu kita jawab pertanyaan selanjutnya tentang persaingan bisnis kreateknya Sujagat sama Idrus Muria. Kan ada dua versi tuh. Pas kita pindah ke masa lalu itu sudut pandangnya Idrus. Tapi ternyata pas karena si Tegar, Lebas, dan Karim ini kan ternyata cucunya Sujagat kan. Jadi mereka diceritain sama mbahnya. Ternyata ceritanya beda banget gitu. Jadi ternyata ada dua versi dan ya dua pihak yang percaya sama versi mereka. Kalau kamu sendiri, ya kita nggak tahu sih mana yang benar-benar. Kalau menurut kamu sendiri, mana yang versi yang paling disuka atau misalnya tuh yang kamu terima gitu? Versi yang paling kuterima ya, kayaknya versinya Idrus deh. Karena Sujagat ini boleh spoiler kan karena udah masuk sesinya. Karena Sujagat spoiler itu review di bawah. Iya. Karena si Jagat ini dia salah berasumsi gitu, salah menyimpulkan dari awal kan, dari rumor-rumor kalau si Idur itu menghilang kabur dari istrinya pas masa-masa Jepang itu kan. Dikiranya si Idrus kabur,
kayak berkhianat gitulah, nggak bertanggung jawab. Makanya dia berasumsi kalau si istrinya, gue lupa lagi namanya, ya udah jadi janda gitu kan. Dia berasumsi sendiri, makanya akhirnya ceritanya jadi gitu. Dari rumor-rumor orang-orang juga ya gosipin kalau ternyata si ini ditinggalin si suaminya, nggak bertanggung jawab, kayaknya di pasar digosipin mulu. Ketika denger ya ada kesempatan, akhirnya si Jagat deketin gitu kan, ternyata salah sangka gitu. Itu versinya menurutku salah asumsinya si Jagat sih. Jadi kalau mau dipilih kayaknya versinya si Idrus lebih bagus, lebih benar sih. Selamat datang kembali Nurul. Kita ngomongin yang dua versi cerita, yang Sujagat sama Idrus. Kan ada dua versi. Menurut kamu mana yang apa ya? Bukan paling benar sih, tapi ya menurut kamu paling masuk akal, atau yang kamu anggap sebagai faktanya gitu, kejadian sesungguhnya? Itu kejadiannya pas si Idrusnya ke Surabaya itu, atau yang lain? Iya kan, kalau misalnya dari cerita yang masa lalu kan, ada alur ke masa lalu, kita ngikutin cerita kreteknya dari sisi Idrus kan. Taunya ternyata pas di masa depan Karim nyeritain kedua saudaranya, ternyata ada versi lain gitu, dan itu jauh banget sama cerita sisi Idrus gitu. Jadi mereka kayak ya ngebagus-bagusin versi mereka sendiri gitu. Dan menurut kamu versi mana yang benar gitu? Aku lebih ke Idrus sih. Soalnya ada yang kayak, loh kok gini sih ceritanya waktu ketika si Karim nyeritain ke adik-adiknya. Kalau dulunya itu Mbah Jagat itu berjuang penuh buat membangun si rokok Jagat Raya, si rokok Jagat itu. Ternyata kok ada kisah yang di situ dulunya mau ngedapetin suaminya Idrus, itu lupa juga namanya. Itu nggak masuk akal, dia terlalu melebih-lebihkan, padahal sebenarnya versi Idrus itu yang lebih benar gitu. Jadi kayak manipulatif, bisa disebut gitu. Ceritanya si Jagat. Nama istrinya tuh Rumaisa. Ya. Aku setuju sama kalian, aku juga lebih percaya sama versinya Idrus. Lebih masuk akal, dan ya faktanya cerita yang versi Subagja itu kelihatan karena dianya kalah gitu dari itu, jadi kayak memperlihatkan dia menderita gitu, dia korban. Tapi ya namanya sejarah, namanya fakta gitu, bahkan ada dua sisinya gitu, ceritanya tergantung apa yang mereka lihat, mereka percaya, mereka alami sendiri gitu. Jadi ada dua versi. Dan ironisnya nih, lucunya, yang Subagja kan kayak ngefitnah Idrusnya kabur dari Jepang ya, biar nggak ketangkap. Taunya si Suraya yang menantunya itu kabur juga pas yang dia ada keterkaitan sama PKI. Sebenarnya itu kan dibilang kayak nyelamatin diri gitu ya masa dia harus tapi ya kayak nggak ada tanggung jawabnya sama Jengya, sama keluarganya. Jadi dia nyelamatin diri sendiri gitu, cuma mikirin diri sendiri. Nah mungkin itu juga yang kayaknya itu deh yang bikin Surajanya kayak pas dia udah sekarat gitu nyari-nyari Jengya. Tapi pas ketemu nama Jengya di awal, pas kita belum tahu nih si cerita kreteknya itu gimana, kalian mikirnya Jengya ini siapanya si Romo, siapanya Suraja? Apakah sesuai nggak sama ceritanya, ternyata sama faktanya pas diceritain terungkap gitu? Aku malah mikir awalnya tuh si Jengya ini istri simpanannya. Ternyata pas sudah baca, ternyata gini faktanya, beda banget dari ekspektasiku. Kayak ngira apakah si Jengya ini istri simpanan atau gimana? Ternyata bukan, mantan pacar, dan lebih tepatnya yaitu menyebut Jengya karena mungkin belum sempat balas budi sih. Ternyata waktu udah tahu gitu kan. Aku mikirnya Jengya itu kayak istri pertamanya terus cerai gitu, jadi cinta pertama yang dia menikahi gitu awalnya, sebelum paham ceritanya akhirnya gitu. Aku juga sama kayak kalian, jadi kayak
pokoknya urusannya cinta gitu ya, entah mantan pacar atau mungkin cinta yang gak kebalas gitu. Aku mikirnya atau simpanan atau misalnya dia nggak bisa nikah sama Jeongyah karena dia punya bisnis keluarga jadi dijodohin ya, gitulah pikiran aku. Terus ternyata Jeongyah yang bikin rokoknya gitu, yang bikin secara nggak langsung, kayaknya secara langsung deh, bikin Surajanya ya dapetin saus rahasia resepnya itu. Ya macam Mr. Crab kan, bener. Iya. Terus aku sempat ngira juga kan si istrinya itu, istri Surajanya tuh marah kan denger nama Jeongyah. Aku pikir ya mereka pasti kenal. Terus terus karena nama ini loh, adiknya Jeongyah juga kan belakangnya namanya Yah. Jadi aku mikir jangan-jangan Suraja nikah sama adiknya Jeongyah dan si adiknya nggak suka ya, mereka jadi nggak ketemu. Pokoknya ribet aja cinta-cintaannya. Ternyata lebih ribet lagi gitu. Soal endingnya, setelah kita tahu Jeongyah siapa, terus ternyata Jeongyahnya udah meninggal dan mereka bertiga saudara itu nggak bisa menuhin keinginan ayahnya yang terakhir kali untuk ketemu Jeongyah dan akhirnya meninggal. Dan di situ juga terungkap gitu ternyata kretek yang bikin mereka kaya raya dan jadi kebanggaan mereka tuh ternyata resepnya, sausnya itu kayak dicuri dari milik Jeongyah kan, dan mereka akhirnya kayak ngebeli resep itu gitu setelah sekian tahun ke anaknya Jeongyah, Arum Cengkeh. Nah, kalian puas nggak sama endingnya? Karena nggak ketemu nih si Romo sama Jeongyahnya ternyata. Rio gimana? Kalau aku udah nerka bakal misal ada kejadian di mana si Romonya nggak bakal ketemu si Jeongyahnya, entah Jeongyahnya nggak mau atau meninggal gitu. Pokoknya udah ada terkaan gitulah. Jadi nggak mau dibilang nggak srek juga nggak, tapi ya udah pas aja gitu, cocok. Karena si Romonya juga ini kan ya udah sakit-sakitan parah, jadi udah mau, kalaupun ketemu kesempatannya kecil banget gitu. Sementara Jeongyahnya juga kan terakhir ketemu si Romonya katanya udah beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata udah meninggalnya di umur 32. Jadi yang diketemuin di awal itu maksudnya siapa gitu? Mungkin adiknya kali ya, dan dia salah sangka kali ya. Aku ada pertanyaan itu tuh. Aku bahkan nggak ngeh loh soal itu. Aku taunya cuma mikirin ya si Romo dan Jeongyahnya udah lama gak ketemu gitu. Aku nggak mikir ke usianya sih. Kalau Nurul, Iya, ada kan di awal gitu diceritain. Iya, kayaknya aku harus baca ulang. Aku juga nggak ngeh kalau si Romonya sempat ketemu sama Jeongyah. Tapi kayaknya inget, mungkin dulu pas waktu mudanya. Tapi kayak, iya sih dipertanyakan, misal baru ketemu, tapi meninggalnya pas umur 32. Oh iya, puas nggak sama endingnya? Aku lebih suka, nggak expect sih sama endingnya, jadi lebih suka alur ceritanya aja. Kalau endingnya, oh jadinya nggak jadi ketemu Jeongyah gitu. Oh ya udah sih gitu. Emang kan udah si Romonya udah sakit keras. Terus si anak-anaknya ini udah berusaha gitu buat nyari. Kenapa sih? Yang paling aku suka itu prosesnya, bukan endingnya. Kenapa sih si Romo ini nyebutin Jeongyah? Kayak di akhir masa hidupnya gitu kan. Ya, kalau akhirnya seperti itu, ibaratnya membeli resep gitu ya pada akhirnya. Nggak kecewa juga sama endingnya. Oh, nggak kecewa ya? Kok aku kecewa ya? Kok aku kecewa? Mungkin nggak ketemu. Ekspektasinya apa? Iya. Ekspektasinya mereka ketemu gitu. Ekspektasinya ketemu dan Jeongyah sendiri yang nyeritain itunya kan, pas di tengah-tengah kita udah ngikutin lama tuh sama sepak terjangnya dia sama kretek. Terus akhirnya kan mau bangkit lagi nih setelah dia ditahan. Nah, dari situ kayak putus gitu ceritanya tuh. Apa nih yang bakal terjadi? Ternyata kayak nikah terus meninggal udah aja gitu. Kayak nggak ada sesuatu, kayak menderita gitu sampai akhir. Tapi ending yang paling mengecewakan itu pas yang ketahuan si formula, kayaknya lebih formula ya, si resep sausnya itu dari kretek gadis, dan anak-anaknya untungnya sadar gitu dan berusaha kayak ngebayar berapa 1 triliun, 1 miliar. Kebanyakan 1 M. Kebanyakan nolnya kebanyakan, so kayak malas ngitung gitu, pokoknya banyak aja.
itu tuh kayak terus reaksi Arumnya tuh kayak ya udahlah kita udah males juga ngurus gadis kretek gadis ya kretek gadis dan kayaknya udah aja kayaknya mereka juga nggak jual lagi kan maksudnya kalau bisa dibeli kayak gitu aku berharapnya tuh karena resep itu udah bikin keluarga Suraya kaya raya beberapa generasi gitu ya harusnya kayak ke Arum juga sebagai yang keturunan Jengya itu kayak jangan dibeli putus gitu misalnya kasih saham lah kayak 1% gitu jadi generasi Arum ke selanjutnya juga bakal dapetin karya ibunya gitu kayak warisan ibunya itu kan nggak gampang gitu didapetinnya jadi kayak dibeli putus walaupun sebanyak apapun kayak nggak akan bertahan gitu nggak akan berkelanjutan nggak akan sustain gitu nanti kalau misalnya kan sedangkan yang Lebas Karim Tegar itu kayak selama itu milik perusahaan keluarga gitu selama keluarga mereka beranak pinak lah pokoknya saudara-saudara gitu mereka pasti akan kecipratan gitu untungnya bahkan cuma sekedar dapat rokok gratis gitu jadi harusnya mereka dapat saham gitu minimal 1% itu kayak udah lumayan banget gitu untuk perusahaan kretek gede atau aku mikirnya karena Lebasnya itu kayak udah flirty kayak udah sering deketin cewek-cewek gitu kan kayak aku mikir Lebas itu bakal sama Arum gitu jadi kayak menyatukan keluarga itu creepy loh itu creepy kenapa Arumnya baru umurnya di bawah 10 tahun kan oh iya gitu kayaknya udah dewasa deh bukannya udah dewasa udah remaja ya udah remaja kan kayak si kakaknya tuh kayak kamu jangan deketin cewek gitu kan kalau misalnya masih kecil ya kayak ke adik kan pasti nganggapnya gitu kayaknya iya deh kayaknya udah remaja si Arumnya lebih muda aku tapi mikirnya si Arumnya masih di bawah 10 tahun aku mikirnya lebih muda tapi kayaknya udah dewasa gitu termasuk dewasa 11 tahunan lah mungkin coba dicek jadi iya, kalau misalnya Arum sama Lebas ya jadi kayak menyatukan keluarga yang selama ini saingan gitu ya kan dia dua keluarga kan iya begitu iya benar ya jadi ending itu kayak nih wah ternyata kita nyuri gitu ya kan mereka nggak tahu nih aku bayar beres gitu jadi kayak kurang apa ya penutupnya tuh kayak kurang ya kayak ya udahlah pasti bukan kayak terlalu selesai tiba-tiba terus ya udah beres gitu kita udah beli resepnya kita kayak nggak ngerasa bersalah gitu kita cuma ngelakuin yang kita bisa gitu begitu gimana tadi udah ketahuan umurnya Arum di mana itu bapak ya kayaknya remaja deh gue yang salah asumsi deh kayaknya remaja ya remaja dipakai subjek predikatnya itu pakai kata gadis gitu saya anak seorang gadis berdiri di depan rumah sambil memegang mukena ya yang belum dirapikan gitu ya iya mukena habis dari masjid oh iya kita bahas film adaptasinya sekarang yang mungkin jadi alasan kita baca novel ini jadi Gadis Kretek ini diadaptasi jadi serial sama Netflix jadi serial original Netflix pertama serial original Indonesia gimana sih serial original Netflix Indonesia pertama nah diumuminya tuh kemarin Juli dan pemerannya juga udah diumumin dan rilisnya itu perkiraan tahun depan kan pemainnya udah diumumin kalian ngebayangin nggak pas baca novelnya itu ngebayangin dia Sastro terus siapa ya Aryo Bayu ya Putri Marino Arya Saloka tahu nggak siapa jadi siapa Dian Sastro jadi siapa tahu nggak mau aku sebutin kalau aku nggak ngebayangin sih iya aku nggak ngebayangin malah lebih suka bacanya karena baca novelnya dulu jadinya ya udah ntar siapa aja pemerannya nggak terlalu berekspektasi berlebihan takut ntar kecewa lo tuh nggak sama gitu aku kasih tahu nggak mau dikasih tahu nggak sama aku ya, boleh. Aku juga baru dapet nih daftar lengkapnya soalnya biasanya yang disebutin yang Dian Sastronya Dian Sastro jadi Jengyah yang satu Surajanya itu
ini yang versi muda atau enggak ya? Yang jadi Surajanya itu Aryo Bayu. Terus lebas kita adalah Arya Saloka. Kan banyak yang protes soal castingnya Arya Saloka, aku nggak ngerti. Dan Putri Marino itu jadi Arum ternyata. Iya. Ya. Aku kira. Wah. Hah? Kecewa. Ternyata kalau tahu pemerannya Putri Marinonya jadi Arum. Iya, aku terus ya, Putri Marino jadi suaminya Suraja. Enggak. Jadi istrinya Suraja. Iya, istrinya. Iya, aku pikir Putri Marino itu jadi Jengya, terus Dian Sastro itu jadi istrinya Suraja gitu. Karena aku mikirkan ya itu yang kayak simpanan gitu Jengyahnya. Ternyata bukan. Oh. Terus Wingky Wiryawan jadi Tegar, kakak kita. Terus siapa lagi ya? Sheila Dara jadi Purwanti, dan ada yang namanya karakter Seno nggak sih? Kayak aku nggak ngeh. Jadi Seno, Ibnu Jamil jadi Seno. Aku nggak tahu siapa. Ada. Bisa jarang dimention. Iya, mungkin di serialnya nanti bakal kayak lebih banyak porsinya. Itu enggak sih? Apa dia yang jadi kayak pembantunya itu Bajakan? Bukan. Yang dukun beranak itu bukan sih? Bukan. Dukun beranak yang perempuan. Jadi bingung. Atau mungkin temennya Lebas. Oh iya, temennya Lebas ya, bukan yang reggae itu yang yang ada di Kudus. Oh iya, itu cuma muncul depan studio doang, musik. Ya? Iya, Iya nggak sih? Scene-nya dikit banget dong ya? Iya. Apalagi Putri Marino, cuma di akhir doang, kecewa. Sayang banget nggak sih? Iya, tapi nggak tahu sih kalau ntar serialnya malah Putri Marinonya lebih ditonjolin. Mungkin. Berapa episode ya? Belum tahu. Gimana Rio? Netflix ya. Kalau kayaknya kalau kemunculan Arumnya mungkin bakal diceritain deh kayak kehidupannya di sana gimana secara terpisah kayaknya, dieksplor lagi. Kalau di novel ini kan Arumnya kurang dieksplor kan, ceritanya tiba-tiba ketemu dan ceritanya berakhir gitu aja kan. Iya, kayaknya bakal dieksplor lagi. Kalau di serialisasi pastinya dieksplor lagi, didramatisasi lah kayak kehidupannya. Iya, sayang kan, maksudnya Putri Marino cuma bentar munculnya gitu. Sedangkan dia tuh yang dimunculin kan waktu berita ini ada adaptasi nih, terus yang dilihatin tuh ya Dian Sastro sama Putri Marino. Kalau misalnya perannya dikit, kenapa dia yang dijual gitu, kenapa yang dia dipromosi? Iya, itu maksudnya tadi kecewa loh. Kok Putri Marino cuma jadi Arum? Skinnya di novel. Terus nanti kan bakal nonton ya. Iya, kita mau lihat gitu adaptasinya kayak pasti gimana. Nonton. Iya sih. Ada nggak momen di novel gitu yang pengen muncul di serialnya nanti gitu? Yang favorit kah atau yang pengen lihat versi visualnya? Aku yang paling pengen lihat itu waktu Jengya ngegaprak apa sih? Petromax di wajahnya Sejagat. Pengen tahu banget itu. Itu kayak udah waktu aku tahu ternyata alasannya, ngapain sih, aku pikir dia berbuat salahnya kenapa kok sampai digambar sama Petromax. Wah, ternyata nyuri resepnya itu yang bikin jengkel, bukan karena dia nikah sama orang lain. Pengen tahu banget yang itu. Kalau aku malah karena aku suka horor, aku penasaran dengan scene yang ketika Idrus ya, istrinya Muraisa melahirkan dan itunya ari-arinya hilang kan ya? Ya, itu aku juga penasaran itu kejadiannya bakal gimana. Apakah bakal benar-benar dibikin agak horor gimana atau sekitar drama tiba-tiba kayak kuburan atau galian yang ada ari-arinya itu tiba-tiba hilang diambil orang aja gitu. Kita penasaran banget. Kan ada mitos tentang hal tersebut juga kan, yang ada hubungannya dengan mistis, supranatural di situ. Aku pengen lihat dua itu juga, tapi yang paling aku pengen lihat tuh yang persaingan kreteknya yang Subagja sama Idrus. Mungkin nanti ada kayak montage gitu, kayak keluar satu
Terus ada lagi, terus nanti muncul iklan, mungkin ya aku pengen lihat juga tuh koran. koran yang atasnya apa, bawahnya apa. Itu penasaran juga tuh. Iya kan, pertama iklannya dari yang kreteknya Idrus kan, terus Subagja kayak ngasih lawannya. Kalau sekarang kayaknya nggak boleh tuh iklan kayak gitu. tapi dulu bisa gitu kan, kayak saling nyerang gitu di koran. Pengen lihat sendiri gitu. Mungkin nanti promonya korannya ada gitu, dibagi-bagi. Itu kayak promonya Bridgerton kayak gitu. Yang datang ke kayak pre-sale pertamanya pasti dapat gitu, kayak ya itu gimmick kayak gitu kayak asik ya. Iya, mungkin ada rokoknya juga, nanti ada kreteknya. Nah, kita nyampe ke pertanyaan terakhir, rating. Kasih rating berapa buat novel ini? Aslinya karena aku bukan blog pembaca romance, tapi di sini ada unsur horornya juga. Aku masih kasih ini 4. Novel ini masih di 4. Asik. Walaupun yang paling aku gak suka sebenarnya bagian di mana footnote-nya itu di belakang bab, dan sebagian bahasa Jawanya itu ada yang gak diterjemahin juga, jadi aku agak bingung. Nerka-nerka aja itu artinya apa di narasinya. Sama bagian narasinya si Lebas ya, itu kayaknya kurang banget ya. Itu sih. Jadi masih di 4. Berapa? Kalau Dari aku 5 bintang? 4. Oh, sama. Udah rating di Goodreads di 4. Karena pas baca komentarnya orang-orang yang di Goodreads itu ada kayak yang komentar gini, ini sebenarnya sejarah kreteknya itu kurang ditonjolin, malah yang lebih mendominasi itu persaingan bisnis antara Sujakat dan Idrus itu tadi gitu. Terus juga yang apa sih, kayak bikin nggak sempurna, ada beberapa scene yang kayak kepotong terus nggak ada kelanjutan ceritanya gitu, yang kayak apa ya, lupa sih aku, pokoknya ada beberapa aja gitu, jadi 4 aja. Aku sebenarnya ngasih 4,5, tapi setelah mendengar kalian kayaknya 4 cukup. Kalau aku sih ya lebih ke endingnya sih, si Lebas juga aku kurang suka sama narasinya dia, tapi aku sebenarnya suka sama sejarahnya, suka banget, dan berharap nanti lebih, ya kayaknya nanti di adaptasi Netflixnya mungkin kayak lebih dieksplor lagi, lebih dipanjangin lagi. Berapa episode ya, kayak 10 mungkin, kayaknya ya perlu juga gitu buat dibahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita sudah beres diskusinya. Terima kasih untuk Rio dan Nurul sudah bergabung, sudah mau baca bareng dan diskusi bareng malam hari ini. Ini malam. Dan jangan lupa untuk mampir ke channel mereka. Aku bakal naruh linknya di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dadah! Udah ya, ini udah lancar ya. Oh, sekarang